Perkenalkan, nama saya Denny Adi Saputro. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sedikit tentang teori modernisasi perubahan sosial. Nah, langsung saja kita dapat melihat pada gambar di samping sudah banyak sekali terjadi perubahan bangunan-bangunan tinggi atau yang sering kita sebut dengan bangunan pencakar langit. Nah, ini termasuk salah satu bagian dari modernisasi. Kenapa? Karena teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang, contohnya Indonesia, akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri di negara bagian barat. Seperti yang kita ketahui, contohnya revolusi Prancis dan revolusi industri itu benar-benar membawa banyak sekali perubahan, tidak hanya di negara barat tetapi juga di negara Asia. Contohnya adalah negara Indonesia, dan paling berkembang itu adalah di bagian industri. Setelah itu, di sini ada salah satu tokoh yang bisa disebut dengan W.W. Rostow, atau nama panjangnya adalah Walt Whitman Rostow. Dia mengidentifikasikan ada 5 tahap dalam bermodernisasi. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Seperti yang kita ketahui, masyarakat tradisional ini adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat. Masyarakat yang sangat sederhana ini adalah awal dari masyarakat kita dahulu, yang masih mengenal sistem namanya barter, tukar menukar barang, tukar menukar barang, dan belum mengenal yang namanya penggunaan mata uang. Nah, lalu yang kedua adalah masyarakat tradisional ini memiliki persiapan untuk tinggal landas. Ibarat sebuah pesawat, kita dipersiapkan untuk terbang ya. Nah, jadi yang pesawat ini bersiap untuk tinggal landas. Yang kedua tinggal landas, atau istilahnya sudah mulai mengalami perubahan. Yang pertama dari masyarakat tradisional, yang kedua ini adalah persiapan untuk tinggal landas. Yang ketiga itu sudah mulai masuk ke tinggal landas. Dan yang keempat, menuju kematangan. Maksudnya menuju kematangan adalah masyarakat tradisional sudah mulai siap untuk menerima yang namanya perubahan lebih dalam bidang modernisasi. Lalu yang terakhir, yakni kelima, adalah konsumsi massa. Nah, konsumsi massa ini maksudnya adalah seperti kita ketahui sekarang semua masyarakat sudah mengalami namanya modernisasi, dari mana yang kita dapat mengetahui hal tersebut secara tidak langsung. Kita dapat mengetahui perkembangan dari negara yang lainnya itu melalui media massa. Jadi masyarakat sekarang adalah masyarakat modernisasi yang bisa dikatakan mengonsumsi ataupun melihat, bahkan mendapatkan informasi apapun di media massa. Nah, yang selanjutnya, modernisasi ini merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbarui dirinya, berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Dan kita mungkin bertanya-tanya, bagaimanakah ciri-ciri ataupun karakteristik masyarakat modern itu sendiri? Nah, di sini ada 9 ciri-ciri manusia modern menurut Alex Ingalls. Yang pertama adalah terbuka dan menerima hal yang baru. Ya, manusia modern itu terbuka dan menerima hal-hal baru, sekalipun hal-hal tersebut itu yang dia ketahui berasal dari orang lain. Nah, dia siap untuk melakukan yang namanya perubahan. Itulah orang-orang yang memiliki ciri-ciri jiwa orang modern.
Yang kedua, bebas berpendapat. Bebas berpendapat bukanlah dalam artian bebas mengeluarkan hal-hal apa saja yang terlebih dalam perkembangan media massa. Kita di sini bebas berpendapat tidak menyebarkan hoak, tetapi bebas berpendapat dalam artian bebas berpendapat itu dengan tetap menggunakan akal sehat dan rasional. Nah, yang seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, manusia modern adalah manusia yang dapat menghargai waktu. Yang lebih tepatnya mereka adalah orang-orang yang disiplin atau orang-orang yang mengistilahkan waktu adalah uang. Ini adalah ciri-ciri manusia modern dan mereka tidak menyia-nyiakan waktu karena mereka berpikir waktu itu tidak akan menunggu atau berhenti dan akan terus tetap berjalan. Yang seterusnya yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Nah, ciri-ciri manusia modern ini adalah memikirkan jangka panjang. Jadi mereka tidak gegabah dan melakukan sesuatu yang mereka memiliki perencanaan yang matang terlebih dahulu dalam melaksanakan sesuatu. Nah, yang kelima, percaya diri. Manusia modern ini adalah manusia yang memang meyakini dan juga percaya terhadap dirinya sendiri. Percaya dalam artian dia meyakini talenta yang dia miliki dan kemampuan apa yang dia miliki. Yang keenam, perhitungan. Perhitungan bukan dalam arti pelit, tetapi perhitungan dalam arti memperhitungkan apa-apa saja yang akan mungkin terjadi, termasuk dalam menghargai waktu tadi. Jadi manusia modern ini adalah manusia yang perhitungan dalam segala hal. Dan yang ketujuh, mereka menghargai harkat hidup manusia lain. Jadi ternyata manusia modern ini adalah manusia dengan ciri-ciri orang ataupun manusia yang dengan toleransi yang sangat tinggi dan juga sangat menghargai orang lain. Lalu yang ke-8, manusia modern juga lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka yakini bahwa perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan ini adalah hal yang dapat dipercayai, bukan seperti manusia tradisional ya. Kalau masyarakat tradisional itu mungkin lebih meyakini kepada adat istiadat sukunya, kalau dia manusia modern yang lebih meyakini terhadap pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi imbalan sesuai prestasi. Dalam artian ini adalah mereka menyesuaikan prestasi merupakan sebuah imbalan yang dapat mereka terima. Jadi bisa dikatakan semakin tinggi prestasi mereka, maka imbalan yang diterima haruslah sepantasnya. Ini adalah ciri-ciri manusia modern menurut Alex Ingalls. Nah, yang selanjutnya mengenai gejala-gejala modernisasi. Gejala-gejala modernisasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, berpengaruh dalam bidang sosial, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang politik, dan yang keempat dalam bidang budaya. Ternyata modernisasi ini berpengaruh di segala bidang, terlebih gejala sosial yang seperti kita ketahui di Indonesia ini. Contohnya, kemiskinan dan pendidikan. Dalam bidang ekonomi, seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini kegiatan ekonomi sudah lebih baik lagi. Segala sesuatunya sudah lebih banyak menggunakan yang namanya mesin. Nah, yang ketiga dalam bidang politik. Dalam bidang politik, seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan di Indonesia bukan lagi seperti sistem pemerintahan yang dulu. Sekarang memang sudah menggunakan sentralisasi wewenang, berada
sentralisasi wewenang itu berada di pusat, lalu di bidang yang ketiga itu adalah bidang politik. Dalam bidang politik seperti yang kita ketahui, sistem di pemerintahan di Indonesia bukan seperti dulu. Yang sekarang memang sudah menggunakan sentralisasi wewenang yang berada di dalam pusat. Nah, yang keempat, di bidang kebudayaan juga sudah berpengaruh. Apa pengaruh dalam kebudayaan? Nah, sekarang kita sudah dapat cepat memahami kebudayaan lain atau bahkan melihat kebudayaan lain melalui modernisasi. Contohnya seperti saya mengatakan melalui media massa, itu sangat membantu kita untuk menambahkan pengetahuan kita mengenai kebudayaan. Yang terlebih juga sekarang sudah banyak perpaduan kebudayaan, dalam artian akulturasi tidak meninggalkan kebudayaan lama. Nah, jadi di sini ada syarat modernisasi. Ada 5. Nah, yang selanjutnya mengenai syarat modernisasi. Dalam syarat modernisasi terdapat 6 syarat. Yang pertama adalah cara berpikirnya harus ilmiah atau scientific thinking kalau dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua, sistem administrasi yang baik, dan yang ketiga, sistem pengumpulan data yang teratur dan terpusat, dan yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan, dan kelima, tingkat organisasi yang tinggi dan terutama disiplin diri, dan yang terakhir adalah sentralisasi wewenang. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai teori modernisasi perubahan sosial. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.